Baik, saudara-saudara warga Amblunya khususnya dan warga Tripolyo pada umumnya, luar biasa sekali pada pagi hari ini saya pribadi bisa ngobrol dengan salah satu calon pemimpin kita Lurah Trimulyo, Bapak Darmawan. Kita semua sudah tahu dengan Pak Darmawan, tapi ada beberapa yang belum tahu dari teman-teman saya itu yang di anak-anak muda, ada yang mosok belum kenal Pak Darmawan. Oh dereng Mas, saya belum kenal Pak Darmawan. Nah, ini kesempatan yang baik ini akan saya gunakan untuk ngobrol santai dengan Pak Darmawan kaitannya dengan pencalonan beliau yang di tahun 2021 ini mencalonkan untuk menjadi lurah. Saya programkan ini akan saya lakukan untuk ke semua kandidat Pak Darmawan. Jadi tidak hanya Pak Darmawan, akan semua lakukan ke semua kandidat yang kerso, yang nggak kerso juga saya tidak bisa memaksa. Karena siapa tahu saya juga hanya membantu teman-teman di Mblunya untuk mengenal kandidat saja. Baik, kita mulai Pak Darmawan. Yang pertama kenalan lebih dalam, karena sudah kenal Pak Darmawan, tapi Pak Darmawan siapa ada yang belum kenal, maka ini Pak Darmawan itu asli Kadisobo situ nggih Pak nggih? Saya asli Kadisobo 1 ya 50 tahun yang lalu ya. Di situ. SD-nya di mana Pak? Kadisobo 1. Oh, SD Kadisobo 1 tahun 78. Masuk SD? Keluarnya. Oh, keluarnya. saya belum lahir. Terus SMP-nya di? SMP 2 tahun 83. Yeah, terus SMA? SMA-nya SMA 1. Satu Sleman? Oh, berarti satu alma mater dengan saya, Pak. Tapi jauh, kakak kelas jauh. Terus yang sarjana ekonominya itu di universitas mana, Pak? Saya dari FEUII. Oh, FEUII. Akuntansi nggih, Pak nggih? Akuntansi, dan pernah punya juga akta di UAD. Oh, gitu. Berarti sama, Pak. Cuma saya akuntansinya di IKIP Jogja, jurusan guru. Podol akuntansi. Nah, terus yang saya pernah cerita itu jenengan Bu Lucy guru SMK Tempel itu kok tanya jenengan, itu ceritanya kok sampai Serang itu gimana, Pak? Jadi kakak saya itu kan ada di Serang. Nggih. Berbekal ijazah yang nggak laku-laku coba ke sana. Oh, gitu. Pernah ngajar di SMA, sekarang SMA 3 Serang. Oh. Ketemu istri Bu Lucy di SMA Keramat Watu, suaminya kan pegawai BNI di sana Serang sana kan gitu. Itu kan sepupu dari ibu saya gitu loh. Oh, masih saudara, tidak hanya ketemu di sana gitu. Oh, nah, gitu. Jadi mbahnya itu dengan mbah saya kan kakak beradik kan gitu. Oh, gitu. Nah, terus apa? Ya kakak beradik, ibunya dengan mbah saya kakak beradik. Oh gitu, nggih. Nah, terus sampai tahun berapa kembali ke Trimulyo, Pak? Saya kembali ke Trimulyo 2007. 2007? Ya, terus adik saya itu cerita Pak Darmawan itu kelihatannya Pak Darmawan itu pembina pramuka di SD Kadisobo 2 saya loh, Mas, gitu, adik saya. Di saya tuh 8 tahun di sana, itu tahun berapa ya? Terakhir tahun 2002 itu. Jadi sebelumnya itu sekitar 8 tahun. Di SD Kadisobo 2, benar, Pak? Nanti, kalau pembina pramuka banyak di mana-mana, di SMA 1, SMA Turi, SMA Muhammadiyah Turi dan sebagainya. Oh, aktivis ternyata. Terakhir saya sekretaris Warcap Sleman tahun 2003. Oh, gitu. Saya yang cerita adik saya kan Pak Darmawan itu dulu guru pembina saya di SD Kadisobo 2 itu, adik saya. Ya. Saya kan SD Trimulyo, Pak, jadi belum pernah ketemu di SD Kadisobo 2. Nah, kemudian ketemu Bu Nunung. Ya, itu di Serang waktu saya cari upon yang Serang itu. Oh. Kan dari sana di Cilegon sana dulu waktu itu. Oh, gitu. Saudara-saudara kalau belum perso Bu Nunung itu bidan desa yang tugas di Desa Trimulyo. Ini garwane Pak Darmawan. Nah, Bu Nunung 10 tahun, Pak? 11 tahun. Oh, pinten, Pak? 11 tahun, 11 tahun. 9.
Sip. Nah, Bu Nunung ini sekarang yang nangani kalau Bapak Ibu yang isoman itu, nah Ibu Nunung ini yang nangani ini garwane Pak Darmawan. Barangkali ada yang belum perso gitu. Putrane berapa, Pak? Anak saya yang pertama di SMA 1 Ngaglik. Nggih. Yang Jadi kedua di SMP 1 Ngaglik, laki-laki, dan yang terakhir ini masih di TK, selisihnya 8 tahun ini. Emang apa itu? Enggak apa-apa, Pak. Malah sesuk cilik-cilikan. Nggih, Pak Darmawan, kira-kira itu saudara-saudara Pak Darmawan itu di Kadisobo dalamnya pas jen pertelon yang ke arah Ngulon Dugi Klelen nih kok. Nah, itu pojokan. Nanti kalau saudara belum perso. Ada Lang Bidan itu ada. Nggih, riku niku nggih saudara-saudara warga Trimulyo kalau belum perso dalamnya Pak Darmawan. Nggih. Nggih. Pak Darmawan, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dalam kontestasi ini sebetulnya motivasi paling mendasar Pak Darmawan untuk maju sebagai calon lurah itu apa, Pak Darmawan? Motivasi pribadi. Jadi kami kan pengen istilahnya ketinggalan di Trimulyo ini pengen kami kejar untuk bisa sejajar dengan kelurahan yang lain. Tuh, yang kedua, kita punya potensi banyak, tetapi kenapa ini tidak bisa bergerak dengan cepat kan gitu? Ya. Jadi kita punya yang bisa di pinggir jalan dan juga ada yang subur. Ini sampai hari ini tidak tertata dengan maksimal dan tertib kan gitu. Kalau tertata dengan maksimal, insya Allah bisa menghasilkan PAD yang lebih signifikan. Gitu, Nggih. Nah, selanjutnya ini saya sudah dikirimi program-program dari Pak Darmawan tentang visi, kemudian program unggulannya Pak Darmawan. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama di visi, Pak. Ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif dengan menerapkan teknologi yang berorientasi pelayanan pada masyarakat. Ini nanti konkretnya seperti apa, Pak? Karena ini kami ingin tahu nanti konkret dari visi-visi ini. Yang pertama tadi, Pak, yang mewujudkan tata kelola pemerintah tadi. Kira-kira nanti seperti apa, Pak, bentuknya? Jadi yang bisa kelihatan di masyarakat. Jadi kalau kita aturannya jam 8 itu kan harus dinas, harus kerja sampai jam setengah 3. Kalau Pak Fajar mungkin datang jam 8.15 itu mesti kantor belum buka. Itu salah satu contoh. Yang kedua, memang masih banyak pelayanan surat menyurat ini yang masih tidak istilahnya tidak tertib gitu. Tanpa dokumen pendukung sebelumnya, tanpa juga ini dicek data-data yang ada sebelumnya gitu loh. Yang kedua, yang ketiga termasuk ini kita sudah adanya COVID, ini pelayanan sudah harus menggunakan teknologi IT. Ini ke depan kita coba untuk itu bisa dikembangkan sehingga kita bisa mengikuti ketinggalan yang lain. Terus yang keempat, ini disiplin kerja dari teman-teman ini masih harus kita tingkatkan, dan juga kalau kita ada masalah di lapangan yang kita temukan itu tidak bisa segera kita selesaikan dengan cepat. Ini yang memang harus responnya lebih kurang. Itu kira-kira itu seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, Pak, mewujudkan Kamtibmas dan kesadaran hukum pada masyarakat. Nah, ini nanti mewujudkan Kamtibmasnya itu realnya di lapangan ketika nanti insya Allah Pak Darmawan terpilih itu seperti apa, Pak? Ya, kami sudah 8 tahun ini mengelola Kamtibmas Trimulyo, jadi sampai hari ini kan cukup kondusif. Hanya yang perlu ditingkatkan ini laporan-laporan terkait dengan kejadian yang menyangkut kriminal dan sebagainya, ini harus kita tingkatkan. Yang kedua, kenakalan remaja yang katanya masih ada, ini juga perlu kita antisipasi. Kemarin kita punya pengalaman buruk, ada yang masalah miras itu sampai sekian, ini yang harus meninggal itu kan. Terus
masalah ketertiban masyarakat ini kita lihat juga di lapangan. Ini banyak peruntukan yang tidak pas, misalnya jenengan bisa di lapangan ini seharusnya dulu itu muncul parit, itu sudah ditutupi. Kalau zaman Belanda kita sudah penataan tanah itu sudah bagus, ada untuk saluran air dan sebagainya. Sekarang kita tumbuhi bangunan, parit yang ada di situ sudah ditutupi, seharusnya bisa digunakan untuk drainase rumah itu banyak. Yang kedua, tanaman kolonjono di pinggir jalan itu juga perlu kita benahi dengan baik. Terus kesadaran hukum masyarakat ini khususnya masalah tanah yang kami alami ya. Ini masih kita kalau urusan tanah ini pasrahkan saja ke pamong ini nanti selesai. Ada yang hanya seperti itu. Pokoknya manut kuasa bongkoan. Hal ini yang perlu kita kembangkan untuk bisa dihilangkan. Karena kita sudah punya undang-undang agraria yang di situ semua bisa melihat. Terus di samping itu masyarakat juga perlu memahami hukum-hukum yang ada, khususnya yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Contoh saja ini pemanfaatan tanah desa ini banyak yang tidak ada dasar hukumnya, asal dipakai. Seharusnya ada izin aja itu nggak bisa. Sehingga untuk penataan ke depan itu perlu membutuhkan satu pemikiran dan ekstra kerja. Itulah. Oh, itu gitu, ya. Ini yang secara nomor 2 ya, secara Kamtipnas dan kesadaran hukum. Kemudian yang ketiga, Pak, meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleransi, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Ini penjabarannya nanti seperti apa, Pak? Ya, jadi seperti ini. Jadi kita punya budaya gotong royong. Ini perlu kita kembangkan lagi. Sekarang mungkin sudah kita semakin kendor. Terus dengan adanya globalisasi, dengan keterbukaan masyarakat ini kan semakin banyak yang datang dari daerah lain. Di situ punya satu budaya, satu kebiasaan yang mungkin berbeda. Ini harus kita tumbuhkan bagaimana saling toleransi dan menghormati. Yang kedua, kaitannya dengan kehidupan beragama ini menurut saya perannya masih harus ditingkatkan. Termasuk kasus yang ada di Trimulyo ini dulu adanya miras tersebut, peran keagamaan ini perlu ditingkatkan. Yang kedua, catatan yang kami punya, kasus perceraian itu di Trimulyo cukup banyak. Di situ kami harap ada perannya dari tokoh-tokoh agama. Itu nggih. Terus masalah hubungan keagamaan di Trimulyo juga perlu kita tingkatkan sehingga menurut pengamatan saya ini kegiatan-kegiatan yang lomba sifatnya keagamaan ini masih kurang, sehingga di situ ada sentuhan-sentuhan supaya masyarakat bisa bergerak, berkiprah di masyarakat itu mendasarkan dengan keimanan dan ketakwaan. Saya kira itu. Oke, yang keempat, Pak, untuk ketahanan ekonomi dan pengembangan ekonomi kerakyatan lewat pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, UMKM dan BUMDes. Nah, ini seperti apa, Pak? Jadi kita di daerah pertanian, ekonomi kita adalah pertanian. Itu yang paling pokok yang perlu kita dasari, sehingga mau tidak mau kita harus bergeraknya di situ. Yang kedua, ekonomi kerakyatan, misalnya kita juga sudah terbiasa di masyarakat itu ada usaha-usaha kecil, ada angkringan, ada juga yang dodol gorengan, ada juga yang makanan tradisional, ini yang kerakyatan. Sedangkan ekonomi yang kreatif mungkin sekarang dengan adanya COVID banyak yang menggunakan IT ini sebagai ekonomi kreatif. Yang kedua, dengan penamaan makanan atau istilahnya yang menarik itu kan termasuk juga ekonomi kreatif. Dari situ kami bergerak bahwa tanah desa yang ada di Trimulyo ini ada yang subur, ada yang tidak di pinggir jalan, dan sampai hari ini perlu kita manfaatkan, kita kembangkan untuk bisa dibuat toko. Jadi kalau dibuat hunian memang tidak boleh, tapi harus dibuat toko dengan aturan yang ada ini kita penuhi. Ada izin, ada juga GMB-nya, terus juga ada perhitungan yang nanti kita hitung bagaimana itu bisa diwujudkan. Terus target kami nanti di daerah Kepitu Ngetan itu akan saya kembangkan. Di situ ada tanah desa 2 lokasi yang itu menurut saya tidak
subur dan layak untuk kita kembangkan menjadi toko itu jadi potongan ayam itu ada nggih. Nah, kenapa di situ? Karena harapan kami di Pendowo yang sudah pertumbuhan ekonomi di pinggir jalan itu menurut saya sudah cukup bagus. Ya. Terus di sebelah baratnya rencananya ada nanti balai budaya itu di Temon, sehingga kalau kita bergerak sekitar 200 meter sudah memasuki Trimulyo, ini kita dorong di situ ada ruko, nanti orang yang sedang kegiatan kesenian bisa cari sesuatu di Trimulyo. Itu kira-kira itu dengan cara bagaimana kita mengembangkan juga peran dari UMKM yang ada. Nanti saya minta masukan termasuk Kemendes bagaimana nanti bentuknya. Yang kedua, bidang-bidang yang harus kita kembangkan ini perikanan ini sudah jalan, hanya monggo nanti kelompok perikanan, pertanian, peternakan ini perlu kita kembangkan bersama. Saya kira itu aja. Oke, terus selanjutnya Pak, yang selanjutnya tentang kelurahan berwawasan pengurangan risiko bencana. Ini kondisinya seperti apa dan nanti akan dijadikan seperti apa Pak? Ya, jadi kita sudah memahami bahwa hidup kita itu adalah di Indonesia itu harus berdampingan dengan bencana. Ada yang bencana alam dan non alam. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa bencana ini resikonya bisa kita kurangi. Ini diawali dari pribadinya. Kalau pribadinya kita sudah tahu bagaimana kalau ada gempa yang harus dilakukan, ini nanti kita adakan satu kebiasaan seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Fajar itu di situ ada gempa, tidak bisa Pak Fajar nolong anaknya yang ada di dapur, sedangkan Pak Fajar hanya di depan. Paling tidak kan Pak Fajar harus secepatnya bagaimana mengamankan diri dan putranya demikian. Nah ini demikian yang kita kembangkan dan kita sudah berjalan 8 tahun ini dengan unit lab. Saya sudah berkali-kali mengundang dari yang kompeten untuk memberikan satu pengertian, satu masukan pada masyarakat. Sehingga kita hidup berdampingan dengan bencana itu jangan dijadikan masalah, tetapi mari kita bisa hidup dengan cara resiko yang timbul akibat bencana ini bisa terhindarkan kan gitu. Di Trimulyo sudah ada ya Pak yang ini unit lag namanya? Sudah jalan ya? 2015. Oh gitu. Berarti menurut saya juga sudah cukup. Kita punya mobil patroli, kita punya posko, punya tim yang cukup bagus, dan juga kami kemarin mengusahakan untuk dapur umum, peralatan dapur umum. Jadi kalau nanti Pak Fajar mau mantu bisa minjem itu. Masih lama Pak. Masih lama. Nah, yang belum itu tadi yang menarik yang pembiasaan yang bencana-bencana tadi kan ya. Barangkali baru di tingkat Satgas ya Pak selama ini, belum sampai ke pedukuhan-pedukuhan ya Pak ya? Belum. Jadi kita kalau penjenengan melihat anggaran di Trimulyo memang di situ sangat kecil, jadi nanti bisa kita nyambungnya di anggaran gitu. Iya, baik Pak. Terus selanjutnya ini Pak, menarik semua ini yang perlu diperdalam. Kemudian adalah inovasi dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan kelurahan. Nah ini seperti apa Pak? Ini banyak yang selama ini kan banyak yang dilihat kan hanya itu lewat padukan-padukan. Ayo mana infrastruktur yang mau dikembangkan, gawe proposal dan lain sebagainya. Ini nanti kedepannya seperti apa Pak? Ya, sebetulnya pemerintah itu sudah melakukan satu SOP kalau kita melakukan pembangunan. Kita punya RPJM, dari RPJM menjadi RKP, dari RKP menjadi program. Nah, ini biasanya sampai hari ini pemahaman stakeholder yang terkait dengan pemerintah desa ini masih belum sepenuhnya paham gitu ya. Seharusnya kalau kita lurah sudah punya visi misi, itu akan menjadi dasar untuk menyusun RPJM selama 6 tahun. Kalau sudah 6 tahun ditok, itu tidak bisa dirubah kecuali dalam kondisi darurat bencana seperti ini. Oke. Dari situ 6 tahun itu nanti akan dimunculkan program dengan RKP itu per tahun. Nah, terkait dengan pembangunan, seharusnya nanti kita juga difokuskan selama 6 tahun ini yang mau kita bangun apa? Pembangunan di bidang perekonomian, pembangunan di bidang sarana prasarana, di bidang komunikasi,
di bidang juga kesehatan, di bidang pendidikan, seharusnya di situ sudah terfokus definisi di dalam RPJM secara jelas. Nah, terus kita punya satu kewajiban bahwa desa ini punya kewenangan yang sudah muncul peraturan desa tentang kewenangan desa. Ada yang misalnya pendidikan itu kewenangan desa itu cuma urusannya sampai di PAUD saja. Sedangkan untuk SD, SMP itu kan bukan kewenangan kita. Kadang kita juga tidak paham, ini harusnya nyumbang segini, ini juga mana. Ini yang perlu kita paham. Oke. Yang perlu kita garis bawahi, kita harus berinovasi dan menggunakan anggaran itu secara tepat. Kadang ada pembangunan yang setelah dibangun ini kita tidak didasarkan pada kajian, sehingga setelah dibangun ini tidak ada manfaatnya. Ini banyak. Nah, inovasi yang perlu kita kembangkan misalnya, kita nanti ke depan punya setiap dusun ini, harapan kami nanti punya balai dusun, dengan harapan balai dusun itu bisa digunakan sarana untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, sarana pengembangan kegiatan budaya dan kemasyarakatan. Harapan kita melihat ke depan itu sudah tidak banyak yang punya halaman luas, jadi kalau misalnya jadi dukuh itu harus punya halaman luas, ini tidak menjadi satu kendala, karena nanti kita punya ruang untuk bermain. Yang perlu kita kembangkan juga, pembangunan saat ini kalau saya di lapangan, misalnya di tanah yang luas itu adalah tanah lungguh, blok-blok lungguh, sampai hari ini saluran air untuk pengairan ini masih sangat memprihatinkan. Bisa penjenengan nanti bermain itu di Ngemplak Kolowidi, terus di sekitar Gen Kolowidi itu salur airnya juga jarang. Terus Kulon Blunyah nggih Pak. Kulon Blunyah Gen Plungguh niku nggih. Terus di Lor Blunyah itu saya juga kemarin ke sana, nek lep itu angel. Terus di Lor Blunyah itu juga di situ nggih. Terus di Kali Rasik saya punya Plungguh di sana. Ini juga perlu kita kembangkan di sana ini. Jadi basisnya kan kita pertanian, di situ kita kembangkan. Terus harapan kami nanti RPMD ini yang menjadi top figurnya di dalam pembangunan ini bisa mempunyai perencanaan yang signifikan gitu. Kalau yang prioritas, jadi gini Pak, di pembangunan itu kan nanti gimana mengatasi meren kemeren, kok Blunyah terus yang dibangun, kok Kadisobo terus gara-gara Pak Wawan Pak Lurae gitu, gimana Pak cara mengatasinya kalau nanti ada iren kemeren ngoten niku Pak? Kami selaku Jogoboyo ini sudah 2 tahun kemarin ini sudah mengadakan pembinaan lembaga desa. Jadi ada Linmas, ada Karang Taruna, ada PKK, ada LPMD, ada RT RW, dan Posyandu ini sudah saya undang waktu itu di Puri Mataram. Materi yang kami sajikan adalah bagaimana menyusun RPJM. Jadi RPJM itu adalah kontrak politik atau kontrak kerja antara lurah dengan masyarakat. Jadi setelah lurah terpilih dengan visi misinya, maka visi misi itu harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa karepe lurah itu seperti ini, didasarkan dengan anggaran dan kemampuan di dalam arti dukungan perangkat. Nah, dari situ ditawarkan ke masyarakat, maka masyarakat punya kewajiban di dalam rapat padukuan, ini di situ menyajikan nanti visi misi. Setelah visi misi ini kita istilahnya dengan proses yang seharusnya demokratis, saling memahami aturan, saling menghormati, maka akan menjadi satu dokumen yang di situ sebetulnya sudah harus didasarkan kepada prioritas dan kepentingan daerah gitu. Ya, berarti yang itu yang belum tahu saya, Pak. Selama ini kan pembangunan kok kono terus gitu. Ya ini yang menurut saya kurang ke bawahnya. Kalau proposal itu sebetulnya menurut saya, kalau proposal itu berarti saya punya anggaran, maka proposal itu akan dinilai kelayakannya. Si A mungkin layak ini saya kasih anggaran 10 juta, yang ini 15 juta, yang ini 20 juta. Itu kalau menurut saya yang namanya proposal. Tetapi selama ini yang kita buat proposal, tetapi nanti yang diberikan sama 12 juta. Itu kan ya itu. Sebetulnya kalau kita sudah punya RPJM, itu kewajiban dari pemerintah kelurahan beserta
timnya dalam arti lembaga desa untuk membuat satu schedule selama 6 tahun itu seperti apa. Gitu loh. Jadi tahun ini, tahun ini, sehingga anggaran yang kita plotkan itu bisa signifikan. Oke, nggih. Lanjut nggih Pak Darmawan, ini yang ke-7 tadi, yang ke-6, sekarang yang ke-7, memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan ruang wilayah. Dengan kondisi sumber daya alam yang kita miliki di Trimulyo dan tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, kira-kira ini nomor 7 ini akan dibawa kemana oleh Pak Darmawan? Kita syukuri, jadi Trimulyo itu ada di sebelah barat itu ada sungai apa itu? Nyo atau gimana. Terus di tengah itu ada Sungai Medok, terus ada lagi sini sungai apa Klegong, dan sebelah timur adalah Sungai Sempor. Di situ kekayaan alam yang kita miliki. Nah, panjenengan bisa lihat di sana. Kalau di pinggir-pinggir sungai itu biasanya isinya pelunggu. Ternyata banyak yang pelunggu itu tidak bisa, menurut saya bukan tidak bisa, tidak dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga hanya ditanami tanaman yang sebetulnya itu tidak produktif. Nah, yang kedua, di situ seharusnya kita punya sungai itu 3. Namun terkait dengan saluran air yang harus melakukan tugas irigasi di sawah-sawah itu ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Artinya di situ tidak ada keseimbangan. Banyak yang mungkin sudah dirubah dulu, tidak didata. Terus yang kedua, kita bisa melihat di sana banyak toko bangunan yang ada di tanah desa itu sampai hari ini tidak ada dokumen tentang penggunaan secara izin gubernur. Jadi tidak, dokumen izin gubernurnya belum ada. Terus fungsinya antara toko dan rumah ini masih belum bisa dibedakan. Sehingga di situ nanti kalau memang itu di wilayah itu harus toko, ya toko gitu. Kalau di situ pemukiman gitu. Yang ketiga, kita bisa dilihat sungai-sungai di sana. Sampai hari ini kita tidak bisa melihat sungai yang ada di kanan kiri Trimulyo itu bersih. Ini harapan kami nanti bisa kita tanami dengan tanaman yang bisa menjaga erosi, memberikan kesejukan, dan juga kalau bisa produktivitas. Ini yang perlu kita kembangkan. Terus di pinggir-pinggir jalan ini juga seharusnya kita bisa melihat lingkungan di salah satu dusun, mungkin di Kadisobo 2 ini kita melihat karena kalau di jalan itu kondisinya sudah rapi, ada tanaman. Ini harapan kami nanti itu yang seperti itu bisa dikembangkan sehingga tidak ada wilayah yang masih kumuh. Nah, ini kalau panjenengan lihat masih di situ. Terus masih ada juga pembangunan khususnya peternakan ini yang ada di lingkungan rumah. Ini masih seperti itu, okay. Terus ke depan kami berharap nanti ada semacam dokumen tentang pemanfaatan ruang wilayah. Kenapa? Karena dengan peraturan gubernur nomor 100 tahun 2020 tentang anggaran atau dana keistimewaan, bahwa salah satu tugas kelurahan untuk menerima dana keistimewaan ini melalui 3. Satu adalah pertanahan, yang kedua adalah kebudayaan, yang ketiga adalah tata ruang. Sehingga tata ruang ini kalau sudah ada dokumen yang baik, benar, bagus, insya Allah dana itu nanti bisa diraih melalui dana keistimewaan. Ya. Contoh saja, seharusnya kita di Jogokerten, di Mantaran ini sudah di situ bisa kita wujudkan menjadi kawasan pendidikan. Karena sudah lebih dari 5 tempat untuk pendidikan. Di Mantaran ada 3, di Jogokerten 1, terus itu di sebelah kelurahan itu masuknya Jogokerten juga. Nah, belum yang satunya adalah TK. Kalau itu misalnya di kawasan pendidikan saya kira layak. Terus misalnya di daerah Kadisobo itu yang di pinggir jalan itu nanti kita namakan untuk wilayah perekonomian, bisa dibangun untuk toko dan sebagainya. Terus yang sebagai lahan untuk konservasi ini misalnya di daerah timur barat Trimulyo ini yang
dekat sungai ini untuk pertaniannya bisa dipertahankan. Saya kira seperti itu. Oke, nggih, Pak Darmawan. Selanjutnya ini masih di program jenengan, divisi jenengan, mewujudkan kelembagaan kelurahan dinamis dan berbudaya kelurahan adaptif. Maksudnya seperti apa ini, Bapak? Ya, jadi bahwa program atau visi misi kelurahan ini harus sesuai dengan SDGs, Sustainable Development Goal. Nah, ini yang ke-8 ini saya kira sama. Di situ kalau di dalam SDGs, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif. Nah, bahwa desa atau kelurahan ini memiliki kelembagaan yang berfungsi untuk membantu dalam arti sebagai pendamping bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan ini bisa berjalan dengan maksimal. Ini ada lembaga kelurahan. Jadi harapan kami dari 7 lembaga ini bisa bekerja secara dinamis. Terus yang kedua, adaptif, jadi bisa bersinergi dengan masyarakat, bisa mengambil peran dari masyarakat. Misalnya masyarakat punya usul ini, bisa memberikan satu jawaban, bisa memberikan satu saluran. Jadi adaptif. Jadi komunikasi antara lembaga desa dengan masyarakat ini seharusnya berjalan. Sampai hari ini antara satu dengan lembaga yang lain ini kalau misalnya ditanya ini contoh saja, ini anggota Linmas dengan kader kesehatan ini tidak kenal dengan kader kesehatan dengan LWF. Seharusnya itu kenal karena ini satu lembaga yang bersama-sama membantu kelurahan untuk melaksanakan pembangunan. Jadi harapan kami contoh saja kalau misalnya kegiatan Karang Taruna, harapan kami masalah olahraga, masalah kewirausahaan, masalah kesenian ini posisi pengurus Karang Taruna atau Karang Taruna secara keseluruhan ini bisa dinamis, bisa mengikuti perkembangan. Oh, apa yang harus kita kembangkan di Trimulyo kan gitu. Contohnya seperti itu. Oke, adaptifnya tadi ya. Untuk selanjutnya Pak, membangun kerjasama dan kemitraan yang strategis ini yang dimaksud dengan kerjasama itu dengan siapa saja, mitranya itu dengan siapa saja, sehingga bisa mendukung program-program dari Pak Darmawan. Urusannya ini dengan yang ditulis itu adalah kemitraan strategis. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Ya. Jadi Trimulyo ini punya satu catatan khusus yang menurut saya kurang baik, menurut saya nggih. Nah, jadi kita punya tanah bisa di perbatasan itu yang sampai sekian tahun itu tidak bisa putus, tapi alhamdulillah dengan izin Allah 2020 ini sudah selesai. Jadi satu contoh aja. Jadi tanah desa kita ini digunakan untuk jalan oleh warga kelurahan lain. Sampai hari ini kan tidak ada dokumen. Nah, harapan kami di situ kalau itu digunakan monggo, tetapi itu tercatat di situ ada satu timbal balik. Kalau dia sudah menggunakan jalan ini, maka nanti kewajiban dia misalnya yang saya ambil contoh real saja. Jadi di Panasan itu kan ada jalan yang dipakai itu jalan tanah desa. Dan sebelah timur itu tanah Panasan yang digunakan jalan tembus Trimulyo dengan daerah ke barat. Harapan kami di situ nanti ada satu rembuk bahwa nanti yang punya kewajiban memelihara jalan yang tengah ini adalah dari Triharjo, bukan Trimulyo, dengan catatan sebagai imbal balik di situ. Yang kedua, kita punya makam itu 2 lokasi, itu yang menggunakan adalah juga di luar dari Trimulyo. Kita ini harapan kami ada satu dokumen yang jelas, bukan kami ngotak-atik sing barang sing wis mlaku apik enggak, tetapi di situ ada imbal baliknya. Misalnya yang di Sukodono ini, itu kan ada kemarin yang sempat muncul, wah iki le ngaspal rasah tekan lor sing gunakan yang lain. Di situ perlu kita putuskan bersama. Karena makamnya ada di Trimulyo, ya maka tolong kewajiban untuk yang ngaspal sekian meter ini sana. Itu kan misalnya seperti itu. Yang kedua, kita harus bermitra dengan mungkin perguruan tinggi, mungkin dengan pengusaha, mungkin dengan juga lembaga-lembaga yang lain. Ini perlu untuk menarik anggaran yang
kira-kira kita masih sedikit ini bisa kita wujudkan. Misalnya kita butuh ambulan, kita juga bisa melakukan kerjasama. Kalau bisa dianggarkan, kalau tidak ya urunan, kalau tidak kita mencari orang yang kaya dan peduli. Saya yakin bisa. Yang ketiga kita bisa bekerja, yang keempat bisa bekerja sama dengan orang yang sudah punya ambulan untuk nanti kerjasama. Itu salah satu contoh. Demikian. Kalau yang Pak, kemitraan kaitannya dengan tadi yang atas tadi, mereview yang atas tadi, kemitraan dengan di nomor berapa tadi, pertanian perkebunan itu kira-kira seperti apa Pak? Ada nggak channel-channel atau link-link untuk kemitraan utamanya dari swasta Pak? Ya, jadi untuk pupuk kemungkinan kami nanti akan membuat pupuk yang cair itu, kami punya saudara yang kebetulan juga bekerja di situ. Nanti insya Allah ini bisa kita kembangkan untuk bermitra. Kami, adik saya ini kebetulan juga sarjana pertanian, dia bekerjanya di perusahaan di Palembang dan juga ini di Klaten, sehingga di situ mengembangkan untuk pupuk. Jadi kalau ke depan bisa kita ajak kerjasama seperti itu. Terus juga kami bisa bekerja sama dengan kelompok tani yang di daerah lain ini sudah jalan, kami pernah ngomong-ngomong, nanti bisa kami kembangkan. Oke, terakhir ini yang ke-10 Pak, untuk mewujudkan kelurahan berkesetaraan gender. Ini realisasinya seperti apa, nanti wujudnya seperti apa Pak? Ya, jadi kayak di sini kan sudah gembor-gembornya pakai laki-laki dan perempuan itu seimbang. Sama. Secara kodrat memang nggak bisa nggak. Ya. Tetapi selama 8 tahun saya ini bekerja di kelurahan, kami sudah juga mencoba untuk ini kita kembangkan. Satu contoh, jenengan di 5 kelurahan yang lain, kalau melihat linmas tidak ada linmas perempuan kecuali di Trimulyo. Kedua, lembaga unit ini juga semuanya sudah kami potensikan. Jadi yang perempuan ada di sini terlibat, ada dari kader kesehatan, dari PKK, dari tokoh warga ini juga yang perempuan juga kami ikutkan. Di samping itu kami juga setiap melakukan kegiatan TPK ini mesti melibatkan, di situ ada unsur perempuan. Terus kita punya lembaga yang terkait dengan perempuan itu PKK, terus posyandu yang kebanyakan perempuan, karena tidak harus posyandu itu isinya perempuan, tidak. Ini sampai hari ini masih perlu kita harapkan ada satu kemajuan, ada satu pemikiran yang lebih, sehingga PKK ini nanti bisa berperan aktif dalam hal saku ini. Sampai hari ini perkawinan usia dini masih banyak, yang kedua perceraian ini juga banyak. Di situ nanti perannya juga dikembangkan, kan gitu. Oke. Terus ini sudah selesai, ini di luar di luar yang jenengan programkan, saya boleh tanya ya Pak ya? Pak, saya kan salah satu pengurus di kelembagaan di tingkat pedukuhan. Nah ini kadang-kadang itu koordinasi ini karena pandemi. Kalau sebelumnya kan koordinasi di kelurahan itu sering terputus, informasi-informasi itu sering terputus. Nah ini kan zamannya sudah teknologi. Ini saya di programnya Pak Darmawan tadi belum secara rinci untuk menjelaskan tentang yang teknologi seperti nggawe website dan lain sebagainya. Ini ada nggak program untuk ke sana Pak? Yang berkaitan dengan pemutusan mata rantai bahwa informasi itu cepat sampai ke masyarakat, itu ada nggak Pak? Sebenarnya di Trimulyo itu sudah punya website, itu yang lola ada sendiri. Namun sampai hari ini belum bisa berjalan dengan optimal ya. Saya yang bergerak di bidang administrasi pertanahan ini ke depan memang harapan kami nanti dokumen itu kita digitalisasi. Ada yang tinggalan tahun 30, tahun 40, ini kan sampai hari ini di copy juga seperti itu. Sehingga harapan kami ada satu digitalisasi. Kemarin saya sudah berusaha untuk dokumen itu kita scan, ini sudah ada persetujuan dulu kantor arsip. Nah, dari scanan itu di copy, ada yang sudah di flash disk. Ini harapan kami nanti bisa ada dokumennya secara tertulis masih ada, di flash disknya ada, dan kopian yang bisa digunakan
untuk pelayanan ini ada. Ini sudah kami coba. Terus untuk tahun ini kita berharap ada satu pos studi banding nanti di wilayah Klaten. Di situ ada satu daerah yang sudah menerapkan teknologi informasi. Misalnya saya ini nanti diklik nama saya muncul NIK, dari NIK itu sudah nanti muncul dia punya sertifikat nomor sekian, luasnya sekian, terus potensinya di situ itu ada. Itu sudah ada di daerah Ponggok kalau nggak salah. Kami kemarin sudah pernah berdiskusi dari orang yang membuat aplikasi itu. Oh gitu, berarti ada di gambaran ini mau diprogramkan untuk penggunaan teknologi informasi komunikasi ya Pak? Ya, sebetulnya sudah adanya, belum berjalan maksimal. Ini gitu. Didorong oleh kabupaten wajib. Gitu, karena itu tadi Pak, selama ini kan kita untuk mencari informasi di website Trimulyo itu sangat kesulitan. Nah, makanya saya tanyakan, saya gali di sana, Pak Darman tadi di atas sudah nyebut, tetapi kan belum spesifik ke sana gitu. Nanti memang kami dorong untuk seperti itu. Kita kalah dengan Wonokerto itu sudah punya daerah yang gunung kan. Terus selanjutnya Pak, di kelurahan itu kan ada Pak Darmawan dan teman-teman itu kan pekerjaan di situ memang ditugasi oleh negara menanggung tugas kewajiban untuk pelayanan. Nah, di ketugasan Pak Darmawan dan teman-teman nanti itu ada lembaga-lembaga yang dalam hal ini adalah sukarela. RT, RW, dan seterusnya PKK itu kan banyak sukarelanya, banyak menjadi pejuang-pejuang untuk kemajuan Trimulyo. Ini kira-kira nanti kalau Pak Darmawan jadi lurah, wujud perhatiannya jenengan pada teman-teman yang berjuang di garda terdepan membantu kelurahan itu seperti apa Pak? Ya, jadi sistem pemerintahan di desa, di kelurahan itu kan sudah jelas. Di situ adalah ada lurah, ada sekretaris, ada carik, ada pamong kelurahan. Yang kedua, di situ ada unsur pembantu yang namanya juga lembaga desa. Di samping itu ada juga yang sebagai pengawas adalah BPD. Nah, mau tidak mau, kami juga di dalam visi kami adalah bersinergi. Jadi dalam arti bersinergi, bagaimana nanti kita berbicara dari istilahnya top figure di sini. Bagaimana dengan rupiah yang kita miliki dan rupiah yang harus kita usahakan supaya semuanya bisa berjalan. Istilahnya kalau itu kita meluangkan waktu, tenaga pikiran itu tidak tombok, tetapi kita bisa istilahnya ya semacam tukang bensin itu kan ada kan gitu lah gitu. Nah, ini kami nanti kita ajak untuk bersinergi, kita sampaikan bahwa anggaran yang ada di Trimulyo itu sebetulnya seperti ini dan PAD kita hanya seperti ini. Bagaimana kita nanti bisa mewujudkan, ya paling tidak ada semacam imbal balik lah dari teman-teman. Saya berusaha untuk nanti kita pikirkan bersama gitu. Jadi tidak saya pikirkan sendiri, ini bersinergi itu tadi yang menjadi kuncinya. Oke, karena itu Pak RT ini wis ming tombok do dipaido iki RT nih. Itu saya sok tak bela nih Pak RT saya itu karena nggak ngerti apa-apa tenan. Yes, selanjutnya Pak. Atau mau ditambahi Pak Darmawan? Ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa sampai hari ini memang tidak ada lembaga dusun, itu tidak ada. Bahwa pemerintah desa, pemerintah kelurahan itu di lurah dibantu oleh urusan wilayah namanya Duko. Nah, lurah di dalam melaksanakan pekerjaannya ini dibantu oleh lembaga desa. Lembaga desa ini ada yang nanti membantu Duko kan gitu. Jadi ini yang struktur ini nanti kita luruskan supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada misalnya kok nanti setelah RPJM jadi di situ mengusulkan RPJM yang lain, kan nggak bisa. Juga harus sudah dihitung di dalam RPJM itu nanti kebutuhan dari si pengurus lembaga itu. Gitu loh. Oke. Terus selanjutnya Pak, ini titipan pertanyaan dari teman-teman nih. Kaitannya dengan kesejahteraan sosial tadi Pak, tentang pendataan. Terutama ini kan baru masa krisis seperti ini, di pendataan itu banyak yang menurut kami di bawah itu datanya miss. Misalnya di bantuan sosial, itu kita pandang yang ke setiap saat ketemu itu harusnya dapat, tapi mah nggak dapat. Yang itu seharusnya sudah dapat, masih dapat. Ya gitu.
Kira-kira nanti peran kelurahan untuk membantu data ini seperti apa Pak? Karena saya tanya itu memang kelurahan menyajikan data, tapi data yang keluar nanti dari dinas sosial berbeda. Nanti kira-kira peran dari kelurahan seperti apa untuk supaya apa ya keadilan sosial tadi bisa berjalan di Trimulyo? Ya. Jadi memang sampai hari ini yang menjadi masalah adalah pendataan yang seperti itu nih. Di sini kok ini harusnya diberikan, ini kok tidak, yang itu enggak, kok ini sudah muncul. Jadi data itu kan ada yang sudah muncul duluan, ada yang di situ karena berjalan, ada yang harus dikurangi karena meninggal, ditambah karena ini itu, dikurangi karena pindah dan sebagainya. Maka usulan itu yang sudah dilakukan ini tidak bisa sekaligus sekarang diusulkan, besok ini berganti. Ini yang sistemnya yang sampai hari ini belum bisa kita ketemukan bersama. Nanti harapan kami berharap nanti kita mendatangkan dari dinas sosial, terus tim TPK, tim penanganan kemiskinan. Ini nanti diharapkan di situ ada satu kesamaan visi bagaimana menyajikan data yang valid. Nah, memang data kependudukan dan data-data ini memang kalau tidak dikelola dengan baik ini sampai hari ini memang tidak bisa valid. Mungkin data penduduk pun juga Trimulyo penduduknya berapa sampai hari ini tidak bisa ketemu kan gitu. Gitu ya. Pak Darmawan, ini terakhir dari pertanyaan saya. Nanti sebelum Pak Darmawan closing statement, di Indonesia itu digaungkan untuk demokrasi. Nah, demokrasi ini akan diimplementasikan sampai dalam pemilihan lurah ini. Di dalam demokrasi, salah satunya pemilihan adalah pemilihan yang bersih dan bermartabat. Nah, kira-kira Pak Darmawan untuk mensikapi pemilihan ini akan dilakukan seperti apa? Artinya, apakah kita bisa melihat kemarin contohnya Pak di pemilu legislatif itu kan luar biasa, banyak yang di TV-TV itu korban-korban gara-gara money politik. Nah, ini akan dibawa seperti apa nanti dalam hal Pak Darmawan mengikuti kontestasi di Kelurahan Trimulyo ini kaitannya dengan money politik? Monggo Pak. Ya, jadi kita punya satu angger-angger Jawa, Jerbasuki mawa biyo itu nggih. Jadi proses pemilihan lurah memang harus ada biaya yang dikeluarkan dalam arti adalah untuk operasional. Dari pendaftaran sampai nanti yang lain kan itu yang memang harus digarisbawahi. Yang kedua, kalau kita ada semacam yang dikeluarkan dengan tujuan untuk ini supaya milih saya ini, kalau saya juga itu sudah saya tidak mau dan itu sesuai dengan agama yang saya yakini, saya juga enggak aneh. Sip. Kami nanti hanya berharap visi misi yang kami punya ini saya tawarkan kepada tokoh-tokoh lembaga khususnya RT/RW dan UMKM ini akan saya undang karena di situ yang punya peran paling strategis dan signifikan untuk mewujudkan RPJM. Kalau dia sudah memahami visi saya kok ini baik mau didukung monggo atau enggak ya monggo. Jadi sudah ada yang bersedia untuk menjadi lurah karena tidak semuanya mau. Karena menjadi lurah itu sudah harus siap dicari kesalahannya, difitnah, dicari baiknya. Saya sudah paham. Tetapi itulah dinamika yang harusnya kita kurangi, kita hilangi. Jadi sudah ada yang bersedia, ini harusnya dari kelima warga itu kita hadirkan bersama, dijak diskusi mana yang itu kompeten, itu kita pilih. Seharusnya seperti itu. Terus kita melihat potensi yang ada di dalam. Jadi kalau menurut hitungan rupiah yang ada, penjenengan bisa lihat bahwa gaji lurah itu sekian, terus itu kira-kira lurah itu sekian hektar kali rupiah yang muncul nanti setahun itu tidak sampai 500 juta 6 tahun 6 tahun gitu. Jadi kalau ada biaya yang lebih dari 200 itu kan sudah nggak masuk akal kan gitu. Nggak logis ya. Nah, itu menurut saya nggak logis. Jadi tetapi kalau kita mau sedekah itu sebetulnya wujudnya tidak di situ kan gitu. Jadi kami mengajak secara terbuka nanti bagaimana kita kembangkan Trimulyo karena kami juga sudah berusaha. Kemarin permasalahan di lapangan yang masih banyak hari ini adalah urusan tanah dan itu paling
membutuhkan satu keberanian, ketegasan, dan juga satu ketelitian. Kita alhamdulillah 3.500 tanah ini bisa kita selesaikan di warga. Jadi di situ juga, walaupun itu ada program PTSL, kalau kita tidak punya kompeten, tidak ada keberanian untuk menjemput program itu, Trimulyo tidak bisa. Kenyataan kita sudah bisa 3.500 itu sertifikat muncul, dan itu kami tidak membebani masyarakat, dan juga yang ngelola juga tidak terbebani. Istilahnya 50-50 ya, gitu ya. Terus harapan kami juga masyarakat ini didorong, ini satu kesempatan bagaimana kita bisa memilih pemimpin itu yang kredibel, yang kompeten, dan bisa inovatif. Karena Trimulyo ini dibandingkan dengan daerah yang lain kita sudah tertinggal, tapi kami terbuka gitu tinggal di Tengah. Penjenengan bisa melihat pertumbuhan ekonomi di pinggir-pinggir jalan, Trimulyo sangat-sangat indah. Kita punya jalan turis sampai Sleman itu sebetulnya kan ramai. Kenapa enggak tumbuhannya terlalu minim? Jadi, saya potong Pak untuk konfirmasi. Nyun ngapunten, untuk konfirmasi saja. Jadi Pak Darmawan 100% tidak akan menggunakan money politik untuk memperoleh jabatan. Itu nggih Pak nggih? Ya. Sip. Sip. Ini yang kami garis bawahi sebagai warga, kita harus mendukung bahwa pemilihan ini adalah tanpa politik uang dan fair play. Siapapun yang menang kita siap mendukung dengan fair play. Begitu Pak sebagai warga saya Pak. Oke, jadi yang penting itu antara biaya operasional dengan money politik itu harus dibedakan. Oke. Kalau misalnya sekarang ada orang yang COVID ini diberikan sembako, ini bukan dalam rangka itu. Misalnya ada orang yang meninggal kita layak terus membawa, ini kan itu bukan money politik kan, kalau seperti itu. Oke, nggih. Ini ternyata masih ada yang titip pertanyaan Pak. Pak Darmawan ini kan sekarang Pak Jogoboyo. Terus kalau Pak Darmawan jadi lurah enggak masalah, Pak Jogoboyo kosong, nanti ada lowongan untuk warga Trimulyo ganti Pak Darmawan. Nah, nanti kalau seandainya Pak Darmawan tidak jadi, bagaimana membina hubungan baik dengan rival yang sekarang jadi rival, besok menjadi atasan langsung dari Pak Darmawan? Kira-kira seperti apa? Ini titipan pertanyaan ini, Pak. Ya. Jadi sesuai dengan sumpah jabatan saya, bahwa saya bersumpah bahwa bekerja akan sesuai dengan agama saya, bekerja dengan seluruh-seluruhnya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga saya bekerja dengan jujur, dengan lurus, dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kalau atasan saya bisa bekerja seperti itu, bisa memberikan teladan, dan juga tadi disampaikan itu bebas money politiknya. Ini kami dukung sepenuhnya. Tetapi kalau di dalam lapangan nanti muncul ini karena money politik, ini menjadi kewajiban kami untuk istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang saya sampaikan. Oke, jadi itu ya. Intinya tetap siap bekerja sama ya Pak dengan siapapun pemimpinnya. Pak Darmawan tidak mengurangi loyalitas terhadap Trimulyo. Perlu saya tambahkan. Jadi keempat calon ini semuanya aktivis di kelurahan. Satu adalah Jogoboyo, yang kedua ketua LPMD, yang ketiga adalah anggota BPK, yang ketiga adalah kepala BUMDes. Ini yang empatnya. Sehingga otomatis siapapun yang jadi harus bekerja sama dengan itu. Saya yang jadi bukan saya harus bekerja sama dengan lembaga lembaga itu, dengan anggota BPD dan juga ketua BUMDes. Itu kan seperti itu. Ya kan adem Pak kalau seperti ini nanti Pak. Terakhir Pak Darmawan, monggo closing statement. Ada pesan-pesan khusus untuk warga Trimulyo sebelum saya akhiri, kami persilahkan Pak Darmawan. Ya, Bapak Ibu warga Trimulyo yang kami hormati, kami banggakan, dan adik-adik yang kami sayangi dan kami banggakan. Hari ini kami punya kesempatan yang bagus bisa berinteraksi dengan Pak Fajar dalam tanda petik, dan mungkin nanti bisa ini dikembangkan di masyarakat. Jadi kami mengajak yang pertama, marilah kita dengan niat baik, dengan niat untuk ibadah, marilah proses pemilihan lurah ini kita laksanakan dengan penuh
keikhlasan, penuh kejujuran, penuh keadilan, dan yang terakhir adalah punya harapan bagaimana ke depan lurah ini bisa membawa kemajuan. Jadi ikhlas, kita pilih siapapun dengan dasar yang bisa membawa kemajuan ke depan. Yang punya hak penuh memilih rakyat, memilih lurah yang baik adalah warga Trimulyo. Maka monggo sebelum nanti memilih dipastikan benar-benar 6 tahun yang akan datang ini siapa yang layak untuk memimpin. Jadi kita tidak sekedar sekarang ini istilahnya sekarang orang yang 5 itu kan baru lip service, wah kelihatannya tampilnya gagah, tampilnya punya uang banyak kan gitu. Tapi nanti setelah di lapangan kita lihat. Itu harapan kami warga tidak tertipu untuk 6 tahun yang akan datang. Yang kedua, jangan sampai proses pemilihan ini menjadikan kita ada satu gesekan, ada satu perpecahan di Trimulyo. Dan yang ketiga, harapan kami proses pemilihan lurah ini bisa menjadikan Trimulyo sejajar dengan yang lain. Baik buruknya lurah yang akan datang adalah hak dan tanggung jawab warga Trimulyo. Kami calon hanya menyiapkan diri, mengabdikan diri untuk Trimulyo. Bagus atau tidak itu panjenengan yang menilai, tetapi hindarilah fitnah. Demikian yang kami sampaikan, harapan kami sukses selalu untuk Trimulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan atas waktunya ngobrol santai kita. Insya Allah ini saya share ke Mblunya, nanti biar kalau yang lain mau share juga nggak apa-apa. Paling tidak selama pandemi Pak Darmawan tidak bisa kami undang, bisa tatap maya seperti ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, kesempatannya, kita bisa mengenal calon pemimpin kita. Sukses untuk kita semua, khususnya untuk Pak Darmawan. Selamat berjuang, semoga sukses selalu. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Terima kasih. Oke.